Ya, Al Zaitun riwayatmu kini. Sebenarnya awal riwayatnya dulu seperti apa? Kita akan bersama-sama berbincang pemirsa. Sudah hadir bersama kami di studio ada Imam Supriyanto, pendiri dari Yayasan Pesantren Indonesia dan juga termasuk salah satu yang dulu mendirikan Al Zaitun. Betul begitu ya Mbak Imam ya saya menyapanya. Apa kabar Mbak Imam? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Imam, ini sebenarnya awal mula berdirinya Al Zaitun itu siapa yang mendirikan, kapan yang mendirikan, apa yang menjadi alasan berdirinya? Kita pendiri itu berdua, Haji Sarwani dengan Imam Supriyanto sebagai pendiri. Nah, kemudian alasan kita, ya kita kepengen punya kader yang mumpuni, dididik melalui pendidikan formal gitu. Nanti hasilnya itu dapat bergaul dengan lingkungan formal, pergaulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Oke. Itu di tahun 94? 94, Juli 94. Juli 94. Iya, Juli 94. Oke, yang menjadi semangatnya dan memang konsepnya memang membuat satu lembaga pendidikan kaderisasi melalui pendidikan formal. Oke, melalui pendidikan formal. Iya. Konsep dengan basis agama. Iya, pesantren. Kita memang pesantren. Jadi formal semua, izinnya formal, sekolahnya formal, kurikulumnya formal begitu. Kita awalnya itu berafiliasi kepada kurikulum Gontor. Karena yang kita lihat alumni Gontor itu kan mumpuni gitu. Contohnya Pak Nurholis Majid, Pak Maftuh Basuni gitu. Di samping itu ada juga yang ya seperti Ustadz Abu Bakar Basir juga alumni Gontor gitu. Tapi kita lihat ya disebut pesantren modern cukup berhasil lah Gontor, seperti Pak Din Samsudin, MH Ainun Najib gitu. Kita kepengen juga gitu. Dan pada awal berdirinya ini dari mana kemudian dana yang didapatkan dan memang sudah sebesar itu ya mendapatkan lokasinya ya Mbak Imam pada saat itu? Kan cukup sangat luas kalau saya lihat ya, saya baca juga. Betul. Ya waktu itu konsep ini kita ceritakan kepada, ya kebetulan kan saya basicnya itu pengusaha beras gitu di Subang itu. Jadi relasi-relasi itu kita ceritakan lah. Kita ceritakan, kemudian mereka memberikan sejumlah dana. Ada yang, kan dulu lahan itu murah di sana. Per hektar itu 15 juta. Atau semeter itu 1.500. Itu lebih mahal rokok gudang garam filter ketimbang harga per meter tanah gitu. Oke, nah tapi pada akhirnya mungkin singkat cerita, sampai ada sosok Panji Gumilang. Betul. Yang saat ini beberapa ajarannya, beberapa tindakannya ini menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini ceritanya gimana Mbak Imam? Ya, Panji Gumilang itu kan dulu teman usaha dagang beras. Beliau juga dagang beras juga gitu, dibawa ke Jakarta beli beras. Saya kan di Subang dulu, Subang beli beras. Akhirnya kan dari interaksi itu ya bicara-bicara lah. Nah, saya pikir ini sosok bisa untuk diajak untuk mengembangkan pesantren kita ini gitu. Oleh karenanya di tahun 2005 itu kita menambah personil badan pendiri. Yang pada waktu itu saya tinggal sendiri karena Pak Sarwani kan sakit, bahkan terus meninggal. Akhirnya kita berdua dengan Pak Panji, saya dengan Pak Panji konsultasi kepada Bu Irokaya sebagai notaris. Ini Bu, kami mau menambah personil pendiri, bagaimana? Dan sekaligus kita akan menyesuaikan undang-undang yang baru ya, tahun 2005. Oh ya bisa, terus disampaikan lah oleh Bu Ii. Nah kalau memang mau nambah lagi, ini berarti badan pendiri yang ada mengangkat dan menetapkan 4 orang sebagai badan pendiri, yaitu AS Panji Gumilang, Agung Sedayu, kemudian Abu Sabit dan Abdul Halim. Nah karena undang-undang yang baru, fungsi dan wewenang badan pendiri itu harus beralih kepada badan pembina, gitu. Nah akhirnya dibuatlah
susunan Badan Pembina. Nah, diketuai oleh Panji Gumilang, sekretarisnya Abdul Halim, saya sebagai anggota, dan beberapa anggota yang lain, sehingga jumlahnya 13 orang Badan Pembina gitu. Nah tapi pada awal berdirinya sampai sosok Panji Gumilang ini bergabung ya Mbak Imam, kan berarti dari businessman to businessman dulu ya kan, dari obrolan. Nah pada saat itu memang tidak terlihat adanya sesuatu yang dinilai Mbak Imam dan juga mungkin pendiri lain seperti, oh ini sepertinya berbeda, ada ajaran yang berbeda, atau seperti apa sih Mbak Imam? Iya, pada waktu itu belum terlihat hal-hal yang seperti yang sekarang terjadi gitu, berjalan normal-normal aja. Semua masih on the track begitu, masih on the track, masih sesuai dengan ini rencana-rencana awal. Kita bahkan bikin satu program One Pipe Education System. Jadi dari tingkat dasar sampai S3. Kita harapkan dalam sekian tahun itu kita punya 1.000 orang doktor gitu, cita-citanya begitu. Nah ternyata tahun 2010 ketika saya kelelahan mengurus rencana kita bikin usaha itu pembibitan sapi perah. Nah, kita sapi perahnya itu, bibitnya itu kita impor dari New Zealand. Nah, itu artinya sekian waktu itu ngurus impor, perizinan dan sebagainya, saya kelelahan. Akhirnya saya kena asam lambung, saya istirahat di rumah beberapa saat. Nah, tiba-tiba saya dibel oleh staf notaris. Pak Haji, kenapa mengundurkan diri dari yayasan? Loh, kata siapa? Ini kemarin kita habis membuat notulen rapat katanya. Kebetulan kan notarisnya sudah beralih ke anaknya, Mas Tommy, gitu kan. Akhirnya ya udah besok pagi saya datang ke kantor notaris. Setelah saya datang, Mas Dedi sodorkan ini buktinya. Ada tanda tangan di situ. Padahal saya tidak pernah melakukan tanda tangan gitu. Jadi ada rekayasa seolah-olah ada rapat Badan Pembina, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri dan saya menandatangani dokumen. Itu mulai 2010. Akhirnya saya mulai mempermasalahkan gitu kan. Mempertanyakan juga mempertanyakan dong, juga, mempertanyakan, tapi jawabannya tidak pernah memuaskan gitu. Apa yang disampaikan Mbak Imam jawabannya? Ya saya bilang, lah saya kan Badan Pembina itu kan tidak wajib ngantor, saya bilang gitu. Nah terus ada rapat, kenapa nggak pernah ngundang? Saya nggak ditelepon, nggak apa gitu. Ya bilangnya waktu itu udah katanya, udah aja. Abdul Halim yang bilang, katanya sudah diundang. Akhirnya ya saya teruskan masalah ini ke Mabes Polri. Jadi udah masuk ranah pidana akhirnya. Menarik Mbak Imam, kita masih ingin tahu cerita sebenarnya bagaimana berdirinya Al Zaitun sampai sekarang yang juga mendapatkan perhatian banyak masyarakat mengenai apa yang dilakukan di dalamnya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan Mbah Imam yang juga menjadi salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Mbah Imam, ini kan berlangsungnya atau berjalannya Al Zaitun ada kontroversinya. Tapi nanti dulu Mbak Imam diceritakannya. Kita akan coba cek dulu di lapangan kondisinya di Indramayu, Jawa Barat. Ada rekan kami di sana yang akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Bagaimana kondisi terkini Api di sekitar Ponpes Al Zaitun, masih adakah kemudian aktivitas yang terlihat di sana? Ya baik, Ken Ane, dikabarkan memang pagi ini pihak dari MUI Jabar maupun pusat mendatangi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Namun kami tunggu hingga dari pagi hingga siang ini belum ada kedatangan para rombongan MUI. Nampak terlihat saat ini memang kondisi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun ini terlihat normal seperti biasa. Hilir mudik para karyawan memasuki pondok pesantren ini terus berjalan. Namun di sini memang sedikit terlihat berbeda karena pondok pesantren ini semenjak di demo oleh ratusan warga, terlihat pagar berduri ini masih dipasang dan juga mendapatkan pengamanan lebih ekstra dari security pondok pesantren Mahad Al Zaitun. Ya, Kenane. Opi, pukul berapa rencananya pihak MUI diinformasikan akan datang ke lokasi? Baik, dikabarkan hari ini, tepatnya jam 7 pagi,
pihak dari MUI baik dari pusat, Jabar maupun Indramayu mendatangi Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Namun hingga saat ini kami bersama awak media lainnya masih menunggu kedatangan para rombongan ini yang hingga saat ini belum kunjung datang. Oke, baik Opi, kita nanti masih menantikan bagaimana kira-kira kedatangan dari MUI untuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih Opi informasinya sementara dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, Mbak Imam, MUI Jakarta Pusat dan juga daerah ini datang untuk melakukan kajian mungkin ya, melihat sebenarnya apa yang dilakukan di dalam Al Zaitun, karena yang diajarkan nampaknya oleh Panji Gumilang ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, Mbak Imam. Gimana Mbak Imam? Ya, memang MUI Pusat ini saya pikir ya baguslah tindakannya, cepat. Jadi cuma kan masalahnya MUI Pusat dan juga TV One itu dianggap musuh oleh Panji Gumilang. Jadi akan sulit begitu nampaknya perjalanan untuk bisa mencari tahu apa yang terjadi di dalam Al Zaitun. Kelihatannya seperti itu. Kemarin malam saya ketemu dengan ketua fatwa. Beliau itu masuk tanpa sepengetahuan Panji Gumilang, mungkin ada agennya di dalam kali gitu. Jadi nggak tahu saya alergi Panji Gumilang kepada MUI dan TV One. Tapi mungkin setahu Mbak Imam juga yang terjadi di Al Zaitun dan yang diajarkan oleh Panji Gumilang, kalau kita bisa katakan yang ada unsur Israel atau Yahudi mungkin di dalamnya begitu, yang tidak lazim begitu ya Mbak Imam dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Ini sebenarnya dari dulu Mbak Imam mengenal Panji Gumilang memang terlihat mengenai hal-hal ini, Mbak Imam? Belum ada, dia dulu ya kita ya itu lurus-lurus saja. Setelah kejadian 2015 yang dia dipidanakan, dia menjalankan hukuman gitu. Setelah itu dia keluar, mulailah yang aneh-aneh itu terjadi gitu kan. Dan tentang hubungan dengan Israel, saya sudah sampaikan semalam di catatan demokrasi itu bahwa dia ingin mencari simpati dari negara Israel. Dia kepengen menjalin hubungan. Bahkan dia sudah komunikasi dengan salah seorang entah direktur atau apa istilahnya, sudah komunikasi sekolah di sana itu. Dia ingin berkunjung ke Tel Aviv gitu. Mungkin dari sekolah itu nanti dipublish atau diperkenalkan kepada orang pemerintahan atau bagaimana, itu mungkin terjadi apa. Karena dia ini kan punya adik yang namanya MYR Agung Sidayu. Itu Interpol, agen di BIN bagian Interpol. Jadi memang orangnya pinter, cerdas, tapi ya itu sering nakal-nakal begitulah. Nakal ini tujuannya maksudnya seperti apa Mbak Imam? Ya contohnya dulu pakai uang 1,9 miliar kalau nggak salah. Itu nggak dikembalikan lagi ke kita. Ke pesantren, uang pesantren dipakai. Nah sekarang dia kaya raya itu, mobilnya aja Jaguar. Rumahnya aja ada di mana itu? Lipo Karawat, dan sebagainya gitu. Nah dia ini mungkin melihat, udah kalau sekarang di Al Zaitun kesulitan uang, tidak bisa membayar cicilan dan sebagainya, yang jatuh tempo dan sebagainya, yang sudah masuk sesi, yang harus dilelang. Udah Mas, mungkin gitu cerita ke kakaknya, kita minta aja ke Israel gitu, mungkin kayak gitu. Jadi tujuannya untuk pencarian cari dana duit aja, gitu. Cari duit, tujuan duit aja. Orang kalau udah kayak gitu tuh materi aja yang dipikirin gitu. Sehingga kemudian melakukan caranya dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Iya, jadi supaya dapat simpati, nyanyi-nyanyi Israel, salam Israel begitu. Padahal negara kita kan, rakyat kita itu sedang kurang nyaman dengan Israel gitu kan. Gitu Mbak. Jadi Mbak Ima menilai apa yang dilakukan Panji Gumilang ini tidak lebih dari sekedar untuk mencari uang, menarik simpati investor lain. Betul, begitu ya Mbak Ima? Investor lain gitu. Kan dia senangnya pertanian, dia memang
cita-citanya itu di pembangunan ekonomi pertanian. Karena dari Israel itu kan yang pertaniannya maju kan Israel gitu. Nah, Mbak Imam melihat kontroversi yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Mbak Imam dulu yang sempat juga mendirikan Ponpes Al Zaitun. Apa kira-kira pemikiran yang saat ini terbersit dalam pikiran Mbak Imam sehingga ini mengenai Ponpes Al Zaitun ada kejelasan begitu loh Mbak Imam? Ya sekarang kalau memang apa yang dilakukan Panji Gumilang ini ada ranah hukumnya, baik itu pidana ataupun perdata ataupun hukum politik, itu diambil tindakan. Kalau saya masih ada celah yang bisa saya nanti masuki atau saya akan tuntut lagi karena saya belum selesai dengan masalah tersebut tadi. Dengan masalah tersebut tadi. Besok saya akan diskusi dengan Bang Egy. Bagaimana? Karena Bang Egy sudah mau bantu saya gitu. Jadi dilanjutkan saja begitu kajiannya apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun? Iya harus dilanjutkan dan Panji Gumilang nggak boleh mimpin pesantren lagi. Nanti bahaya karena orang kalau sudah seumur segitu kelakuannya begitu nggak akan sembuh. Dan yang dididiknya ini juga banyak begitu ya? Jadi korban nantinya gitu. Baik, terima kasih Mbak Imam atas siang hari ini, atas bincang-bincangnya, atas ceritanya juga riwayat dan sejarah dari berdirinya Ponpes Al Zaitun. Kita tunggu dan nantikan bersama nanti kira-kira bagaimana para pihak kemudian mengambil langkah dalam kasus ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan lainnya sesaat lagi. Baik.